Jadi kayak begini, misalnya Bapak kemarin kan undang Dewa, terus lagi viralnya nih lagunya Jura, yang dibawakan Jura kemarin, aku bisa membuatmu jatuh cinta. Masa sih? Karena yang mengetahui tentang kebutuhan anak muda adalah anak muda sendiri. Ya. Omong kosong kalau orang yang seperti saya sudah tua, terus lebih memahami kebutuhan anak muda daripada anak muda sendiri. Nah, maka itu Abdul Qadir Al-Jufri adalah satu bentuk wujud nyata tentang keberpihakan saya terhadap anak muda. Anak muda. Jadi pertanyaan itu, kenapa kita tidak seperti Jawa begitu? Iya. Kenapa kita tidak banyak turis-turis yang datang ke Sulawesi Tengah? Apa kira-kira problemnya itu, Pak? Jadi itu namanya makanya school. Apa? School bergaul. Nah ini Pak, saya mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen nih Pak. Yang mereka titipkan pertanyaan di saya. Kira-kira Pak, berapa sih modalnya Bapak dalam mencalonkan kepala daerah ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Nah pada hari ini kembali lagi bersama saya Faradila dan juga rekan saya Daudi Daus. Dimana pada hari ini kita masih di seputaran Sandi Suara. Ya, Kak Daus mungkin pada hari ini kita akan mengundang salah satu tokoh nasional yang siapa sih yang tidak kenal di Sulawesi Tengah nih Kak Daus. Betul. Nah mungkin saja ada sedikit dari Kak Daus nih apa nih kira-kira siapa sih narasumber yang akan kita panggil pada hari ini? Ya sebenarnya tanpa perlu diperkenalkan beliau ini cukup terkenal Farah. Oke. Kalau bicara diundang di podcast, dari podcast nasional sampai turun ke daerah Farah. Baru setiap podcast yang dia kunjungi itu pasti banyak penontonnya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya tanpa basa-basi, mungkin kita langsung panggil saja beliau ini. Kita langsung panggil saja pemirsa. Betul. Mari kita panggil Kak Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar Farah? Ya baik Kak. Alhamdulillah. Kita undang Kak Mat dan ternyata juga di sini yang hari ini kita podcast ini adalah rumahnya Kak Mat sendiri. Makanya sebenarnya ini tak balik. Sebenarnya bukan kita yang undang, kita ini diundang. Diundang Mbak podcast. Diundang bukan. Ya. Kan sebenarnya tempat itu bukan hal. Tapi podcast itu tidak perlu bicara di mana tempat podcastnya, tapi apa gagasan dan apa materi yang dibicarakan. Ya akan kita bicarakan. Betul sekali, jadi kalau saya ini tidak perlu harus tempat begini, di warung kopi juga bisa, di pinggir jalan, di bawah pohon juga bisa. Asal apa gagasan yang dibicarakan. Yang penting diskusinya itu hidup, diskusi itu menarik untuk kita diskusikan. Sepakat. Gitu. Mungkin itu juga masuk dengan temanya kita karena temanya kita sekarang ini yang kita mau bahas itu soal bagaimana anak muda. Kan saya masih muda. Betul. Kan masih anak muda. Dan masih keren. Ya. Dan masih keren. Seperti itu. Kak Daus kenapa ya Kak Daus? Saya kok grogi ya? Grogi apa? Sudah banyak orang bilang begitu sih. Serius orang begitu. Wajar Para. Ya, sampai ini kan kalau saya pribadi Para, ini perdana aku saya bicara itu dengan tokoh nasional Para. Betul, apalagi kan saya ini hanya sering melihat Bapak ini langsung dari baliho. Dan sekarang kok kapan ya saya bisa ketemu langsung dengan Kakak? Ini buat saya diumbang pula aku kan. Orang Medan bilang, aku pun diumbang kan. Jadi sur lagi dan semua. Seperti itu. Jadi ini mungkin pada hari ini kita akan sedikit ada sesi tanya jawab nih Kak. Nah mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang masih seputaran tentang pilkada juga, tentang usaha juga, yang dimana istilahnya Kakak adalah calon gubernur November mendatang ini. Nah mungkin saja langsung Kak Daus akan bertanya mungkin Kak Daus. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri itu pertanyaannya lebih ke bagaimana suaranya anak muda sebenarnya Kamat. Oke. Gitu. Karena kita lihat juga Kamat ini salah satu calon yang mewakili anak muda begitu. Senang sekali saya dengar. Seperti itu. Karena kan lawannya sedikit old school tuh. Jadi kami bicara saya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya bicara soal pertanyaan pertama itu, kalau nanti misalkan Pak Mat terpilih sebagai gubernur,
ada tidak program khusus untuk anak muda supaya dorang bisa ikut berkontribusi untuk pembangunan daerah ke depannya? Jadi gini, sebelum kita bicara tentang program anak muda, tentang keberpihakan anak muda, saya sudah mulai dengan menunjuk anak muda menjadi wakil saya. Betul. Ya, kan gitu? Jadi sebelum kita bicara tentang keberpihakan, saya tidak mau bicara keberpihakan yang akan datang. Saya memulai dengan menjadikan anak muda menjadi wakil saya pada pemilihan gubernur ini. Artinya ini adalah satu bentuk pengakuan saya bahwa anak muda itu penting. Anak muda itu perlu diberi ruang. Anak muda itu perlu diberi kesempatan untuk berkontribusi. Nah, kenapa kemudian kita mengambil itu? Karena anak muda ini jangan hanya dijadikan sebagai jargon, tapi harus mereka dilibatkan dalam proses pembangunan di Sulawesi Tengah. Karena yang mengetahui tentang kebutuhan anak muda adalah anak muda sendiri. Omong kosong kalau orang yang seperti saya sudah tua, terus lebih memahami kebutuhan anak muda daripada anak muda sendiri. Nah, maka itu Abdul Qadir Al-Jufri adalah satu bentuk wujud nyata tentang keberpihakan saya terhadap anak muda. Nah, mengenai program, kami sudah mendiskusikan itu dengan Aka. Aka ini mungkin pemirsa perlu saya jelaskan sedikit. Siapa Aka? Siapa Abdul Qadir Al-Jufri? Dia adalah generasi muda Sulawesi Tengah yang pertama bahkan mungkin anak muda, contoh anak muda yang berprestasi. Dia adalah juara dunia silat 2 kali bersama. Nah, kita ingin kemudian ke depan generasi muda Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melahirkan aka-aka muda yang bisa mengukir nama Indonesia di kancah internasional. Luar biasa. Nah, kan jelas tujuannya ini apa? Melahirkan anak muda berprestasi. Nah, kalau dia demikian, maka tentunya kita akan menyiapkan. Kita sudah berdiskusi sama Aka tentang apa sih kebutuhan, apa sih program yang kita akan siapkan. Nah, kesadaran kita bahwa anak muda perlu dilibatkan, maka perlu kita. Jadi dalam kegiatan, dalam program kami ada sentra kegiatan. Sentra kegiatan. Usaha anak muda. Jadi kami bermimpi, kami bercita-cita, kami ingin memfasilitasi semua anak-anak muda Sulawesi Tengah untuk memberikan ruang buat mereka untuk berkreasi. Ruang kreasi itu adalah bentuk sentra kegiatan. Jadi di sentra kreatif itu, di situ kita akan melatih, memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan bakatnya, yang seni, yang IT, dan yang olahraga akan terfasilitasi. Dan di situ juga sambil menyiapkan tenaga kerja yang menjadi kebutuhan pasar saat itu. Nah, itu yang kemudian, jadi itu salah satu program unggulan yang kemudian ditawarkan oleh Aka sebagai perwakilan anak muda. Jadi kami ingin mengkenal kegiatan anak muda ini memiliki kanal sendiri. Nah, karena kita tahu bagaimana potensi anak muda Sulawesi Tengah. Betul sekali, Pak. Gitu. Makanya saya coba bawa tema soal anak muda tadi. Nah, tapi Pak, lanjut soal tadi bagaimana penjelasan Bapak soal bagaimana program itu disiapkan. Nah, ada sedikit keresahan itu sebenarnya soal bagaimana pemerataan itu, Pak. Biasanya program-program unggulan itu hanya dirasakan sebagian, khususnya Kota Palu biasanya. Biasanya ada kabupaten-kabupaten tertentu itu kadang tidak merasakan dampak-dampak program itu, Pak. Rasa adil itu harusnya dilahirkan bukan memberikan kue yang sama di satu daerah. Sepakat. Jadi rasa adil itu tidak bisa kalau di Palu ada cyber, betul, IT pokoknya, terus ada gedung kesenian yang besar misalnya. Gedung kesenian besar untuk anak muda, bukan berarti harus di Morowali juga seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi tidak sepakat, Pak. Jadi kita menghadirkan program yang berbasis kepentingan anak muda. Jadi berdasarkan kebutuhannya hari itu. Berarti harus tepat sasaran, katakanlah seperti itu, Pak. Jadi iya dong. Jadi maka setiap program itu dirancang tidak bisa tiba saat tiba akal. Betul. Program itu tidak bisa dirancang berdasarkan permintaan saat itu. Tapi namanya program itu harus didesain berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada.
Sehingga dia akan masuk dalam struktur RPJM-nya, RPJMD, dan itu akan dikerjakan secara berkesinambungan karena naif bagi pemerintah kalau kemudian tidak memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan anak-anak muda Sulawesi Tengah. Betul sekali. Nah gitu. Nah, saya timbul pertanyaan sebenarnya Pak begini. Jadi ini kan pasti ada sinkronisasi antara bagaimana pemerintah provinsi dengan langsung ke kabupaten-kabupatennya. Nah, biasanya kan banyak terjadi nih Farah, di mana biasanya karena biasanya itu belum lepas yang namanya orang punya pandangan itu masih sangat subjektif. Pemerintah daerah. Jadi ketika mereka misalkan bertarung secara politik, beda partai dan lain sebagainya, itu biasa tak bawa-bawa sampai selesai masa kampanye. Pas mereka sudah terpilih. Padahal kalau saya, kacamata aku melihat bahwa ketika kau sudah terpilih, itu soal kampanye selesai. Bahwa kau harus sinkron dengan pemerintah pusat, bahkan kalau dia kabupaten harus sinkron dengan provinsi seperti itu. Biasanya banyak terjadi itu Pak, karena perbedaan tadi soal partai. Sebenarnya gini, itu beda pendapat biasanya. Itu sangat mudah diminimalisir, diatasi sebenarnya. Perbedaan itulah keniscayaan, kan apalagi di zaman demokrasi yang mengutamakan keragaman partai. Betul sekali. Nah, sehingga kemudian sangat mungkin di satu daerah akan muncul beberapa calon yang nanti berbeda yang terpilih kabupaten, provinsi dan lain-lain. Tapi ingat, posisi pemerintah provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat. Betul sekali. Sehingga semua APBD sebelum dijadikan perda APBD itu harus diasistensi oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau Ahmad Ali jadi gubernur, ada kabupaten yang tidak sinkron. Yang tidak sinkron, emang bisa APBD-nya bisa disahkan. Nah, itu pemerintah provinsi harus tahu peran dia, harus tahu potensi dia. Jadi dia memiliki kewenangan untuk mensinkronisasi program pemerintah kabupaten berdasarkan RPJMD, RPJM nasional. Sehingga kemudian tidak keluar ada bicara gunung, ada bicara laut. Betul sekali. Jadi kita keluarnya Sulawesi Tengah itu secara utuh. Nah, ini gunanya asistensi APBD. Nah, provinsi diasistensi oleh pemerintah pusat. Tujuannya apa? Untuk mensinkronisasi. Betul sekali, Pak. Nah kan itu khawatir seperti itu banyak yang terjadi. Ya, makanya coba kasih Ahmad Ali. Ahmad Ali tahu bagaimana menggunakan peran dan kekuasaannya untuk menata pembangunan di Sulawesi Tengah ini. Makanya itu juga mungkin salah satu bikin Ahmad akhirnya semangat sekali untuk maju sebagai gubernur. Ya kan kalau untuk semangat maju menjadi gubernur ini kan lebih pada totalitas diri melakukan pengabdian di masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi saya sudah berkomitmen untuk meninggalkan semua kenyamanan saya di Jakarta. Termasuk jabatan-jabatan saya di partai politik, hari ini kita tinggalkan. Jadi kehormatan yang saya dapatkan di Jakarta ketika saya akan mengakhiri jabatan saya sebagai anggota DPR RI, maka itu juga saya akan tinggalkan secara keseluruhan. Sehingga saya betul-betul totalitas. Bagi saya, jabatan itu kan hanya gimmick-gimmick aja. Tidak penting buat saya. Jadi ketika saya kembali ke daerah, maka tidak ada lagi jabatan yang lebih penting selain mengabdi kepada masyarakat. Karena saya mendapatkan kehormatan menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem, itu tidak lepas dari bentuk atau supporting yang diberikan oleh masyarakat Sulawesi Tengah kepada saya. Gitu. Nah, kalau Farah sendiri, Kak Daus, di luar pembahasan politik nih, saya masih ingin bertanya sama apalagi di anak-anak muda sekarang yang masih istilahnya menggebu-menggebu penasaran. Nah, ternyata saya dengar Kamat ini punya usaha besar nih Kak Daus. Kak Daus tahu nggak? Apa itu Farah? Itu kebun kopi yang biasa kita lewati mobil lampa. Bukan, itu jalan Farah, bukan itu barangkali. Bukan. Coba mungkin. Salah kau ini. Aduh. Bukan itu Farah, bukan. Memang beliau ini punya. Kalau saya baca di beberapa ini dan saya dengar, beliau memang punya usaha pertanian kopi. Tapi kalau mungkin lebih apa namanya jelas penjelasannya mungkin langsung dijelaskan Pak Kamat saja. Tapi sambil menunggu nih Kamat, ada satu rekan saya yang ingin masuk nih bawa salah satu Salam.
yang sopan, Badirinya dulu. Oh, Badiri. Oh, iya. Jangan gugup, santai. Ya. Soalnya saya dengar ini. Gemetar tangannya, Pak. Bosnya grogi. Oh, boleh Grogi, minum aja dulu terus tidak tegang. Tapi Mbak Anter grogi juga ini, tidak? Oh, tidak. Saya kira, sorry. Saya kira tadi kalau Mas Badudu, ternyata Badiri. Soalnya saya dengar tadi grogi, jadi minum dulu supaya tidak grogi, tidak tegang sekali bicara dengan kamar. Betul. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Pintar kau. Nanti tinggal callingan di luar ya, Kak. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Makasih. Nah, Lanjut, Pak. Oke, langsung saja. Istilahnya selain di berpolitik, ternyata Bapak Kamat Ali ini Bapak Pak atau Kak, saking mudanya saya sudah saking bingung mau panggil yang mana. Kesembuhan malu lagi saya. Panggil Kak saya biar lebih akrab. Iya, ternyata punya usaha lahan kebun kopi nih, Iya, Pak Daus. Jadi kira-kira nih Kak Mat, di mana sih letaknya lahan kebun kopi tersebut? Begini, kalau bilang usaha saya tidak lagi punya usaha. Memang saya pernah merintis beberapa perusahaan, tapi ketika saya menjadi anggota DPR RI, maka semua usaha-usaha itu dikelola oleh putra hari ini. Jadi manajemen yang mengelolanya. Jadi ada dulu kita membuka perkebunan sih sampai hari ini belum untung. Karena memang agak sulit karena kita membuka perkebunan di Napu, perkebunan kopi. Kurang lebih lahannya 700 hektar. Wow. Tapi yang baru terbuka kurang lebih baru 100 hektar. 700 hektar. Tambah 100 hektar buah. Jadi kurang lebih baru 200 hektar yang terbuka. Nah, sampai hari ini belum menghasilkan. Jadi menghasilkan dalam artian secara keuntungan profit itu belum, masih berusaha untuk membiayai hidup dirinya. Tapi itu penting menurut saya, bukan kopinya, bukan hasilnya, tapi bagaimana kemudian memotivasi anak-anak muda. Jadi saya kemarin mau fokus ke pertanian, sebenarnya ingin mengirim pesan bahwa Ahmad Ali aja anggota DPR RI jadi petani, kan gitu. Nah, maka kemudian ke depan petani itu harusnya kita pandang sebagai satu profesi yang menjanjikan kesejahteraan untuk Sulawesi Tengah dan anak-anak muda. Luar biasa. Jadi kenapa saya mengenjot itu, karena pindahnya ibu kota Nusantara di Kalimantan itu membuka pasar yang besar, betul sekali, membuka ruang yang besar bagi Sulawesi Tengah untuk menjadi pemain utama dalam logistik di sana. Iya, betul. Nah, terus kemudian mengembangkan potensi Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah ini salah satu daerah yang memiliki keindahan alam, memiliki potensi alam yang memungkinkan untuk semua tanaman itu bisa tumbuh. Kopi umpamanya. Kopi di Napu itu dengan ketinggian 1.300 sekian atas permukaan laut sangat bagus untuk menanam kopi Arabica. Nah, kemudian di Lembah Sigi itu sangat bagus untuk kita tanam kopi Robusta. Nah, artinya ini ada, jadi potensi alam yang besar ini hendaklah kita manfaatkan, dan kebutuhan pasar dunia itu sangat terbuka. Luar biasa. Nah, cuma kan memang selama ini menjadi sulit karena tidak ada ikon untuk bertani. Nah, jadi petani itu ketika orang bertani, anak-anak muda kita minta untuk jadi petani, minder. Mungkin barangkali Pak, karena itu citranya petani. Iya, karena petani itu hanya profesi untuk begitu bicara petani miskin. Jadi ada mindset masyarakat itu ketika kita bicara petani miskin. Ya, itu yang saya mau tanyakan tadi. Bagaimana misalkan anak muda itu mau tertarik. Kayak saya pernah ke Bandung, jadi di Bandung itu ada sekelompok komunitas begitu. Jadi orang itu kayak mulai rubah citranya petani. Mindsetnya mereka kayak misalkan dari sisi penampilannya, caranya bertani, terus pengolahannya, sampai nanti ke restribusinya kemana. Itu orang sudah mulai terapkan. Kalau nanti kira-kira kalau kan begini, sebenarnya dengan kemajuan teknologi, ini sangat memungkinkan sekali kita merubah. Jadi merubah mindset, terus cara. Kalau dulu petani itu harus berkeringatan, kan gitu, harus dekil. Hari ini tidak seperti itu. Anak muda bisa mengambil segmen seperti itu, segmen lain. Sebenarnya kalau kita melihat di kota-kota besar seperti Palu,
ada Gojek untuk mengantar makanan, mengantar pesanan, ada Tokopedia dan lain-lain. Nah itu kan satu bentuk, satu contoh. Nah, besok kita tinggal menggeser produk apa yang akan masuk di Tokopedia, yang produk apa yang akan kita pasarkan lewat IT, yang lewat market. Jadi nanti daerah yang ada di Sumatera, konsumen ada di Jawa, bisa dari Palu kita bisa pasarkan. Bisa terhubung langsung. Iya, jadi kita memesan kopi Arabica. Dari anunya di usernya ada di Palu. Kemudian segmennya ada di konsumennya ada di Jawa. Nah, bukan halangan kan? Karena era digital. Era digital dan dari kemudian menghubungkan dengan toko yang ada di Jawa untuk mendeliver pesanan tadi. Ini nanti yang harus kita geser. Peran ini bisa diambil oleh anak muda. Jadi, kalau kemarin lebih banyak pada GoFood, ya lebih banyak pada barang tapi sekarang besok kita geser ke bagaimana kemudian toko-toko itu diisi oleh produk-produk pertanian. Nah, di situ anak muda bisa menjadi pemilik di situ. Jadi bagaimana mengorkestra itu dan bagaimana kemudian melakukan pembinaan dan lain-lain, sehingga karena manfaat yang kita dapatkan dari situ adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi selama ini kan petani itu tidak bisa sejahtera karena selalu dikontrol oleh pasar. Betul sekali. Jadi kalau kemudian kita menjualnya secara sistem seperti itu akan sangat memudahkan untuk petani mendapatkan keuntungan lebih. Dan gitu. Nah, itu contoh-contoh. Sehingga mindset itu yang perlu kita perbaiki menurut saya ke depannya. Anak muda harus bisa mengambil peran yang lebih besar untuk merubah citra itu. Berarti perlu banyak yang namanya ruang untuk anak muda juga berarti. Iya, itu di sektor pertanian tadi. Iya, jadi sekarang harus kita rubah. Jadi gini, yang dipasarkan secara digitalisasi tidak hanya barang-barang branded, tidak hanya barang-barang yang konsumsi, tapi juga barang-barang pertanian itu sudah waktunya untuk kita digitalisasikan. Betul, Pak. Nah, ketika kita bicara digitalisasi, di sini butuh peran anak-anak muda yang memang melek dengan digital. Memang melek digital. Nah, itu sih yang kemudian menjadi mimpi kita. Itu sih di ruang kreatif tadi saya katakan di awal, itu salah satu tempat. Salah satu tempat. Nah, tempat untuk membangun kreasi tadi itu. Tempat untuk melakukan proses terhadap anak-anak muda. Nah, kedepannya juga kita ingin pemerintah terlibat aktif dalam menciptakan itu. Jadi memastikan kanal-kanal kerja atau cyber analis, kemudian macam-macam yang anak-anak muda bisa gunakan. Nah, bicara soal itu tadi, Kamat tadi singgung bahwa memang Sulawesi Tengah ini dia punya pertanian itu, apa saja ditanam itu bisa tumbuh. Nah kebetulan tanam orang. Tanam orang. Nah kebetulan sekarang kan ibu kota pindah di Kalimantan. Nah pasti Sulawesi Tengah kena dampak secara positif pasti. Nah, apa itu bahwa jadi penyangga, untuk pangannya IKN pasti. Nah, kalau saya masih mau terhubung soal anak muda tadi, kira-kira anak muda ini bisa enggak ya dilibatkan dalam untuk IKN tadi, terus dalam hal apa kira-kira bisa dilibatkan untuk penyangga tadi? Begini, sekali lagi dengan pindahnya ibu kota negara atau ibu kota Nusantara di Kalimantan, itu akan membuka ruang, membuka kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Karena peluang itu kita harus lihat potensi yang dimiliki Sulawesi Tengah dan potensi yang dimiliki oleh Kalimantan. Nah, saya ketika Pak Presiden Jokowi menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara dan melahirkan undang-undang, dan kemudian kemarin kita lihat di 17 Agustus pertama kali lakukan upacara di sana, upacara kenegaraan, artinya secara declare
deklarasi sudah selesai, sudah clear untuk bahwa ibu kota negara sudah pindah resmi untuk dipindahkan. Betul sekali. Nah, tentunya pemindahan itu tidak serta-merta dia harus dilakukan secara bertahap. Nah, saya melihat bahwa potensi yang dimiliki Sulawesi Tengah ini menjadi sangat terbuka. Jadi bagaimana kemudian Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Apa yang tidak dimiliki oleh Kalimantan dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Betul. Contohnya di Sulawesi Kalimantan itu tidak ada lahan persawahan. Iya. Nah, di sisi lain kebutuhan makan masyarakat ibu kota Nusantara itu pasti akan sangat banyak. Betul. Karena prediksi saya ada sekitar 3 juta sampai 6 juta orang yang akan tinggal di sana. Oke, secara jumlah penduduk lebih banyak. Ya, jadi nanti akan terjadi migrasi yang sangat besar. Nah, ini yang harus kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pertanian. Terus jarak yang kita miliki, jarak tempuh antara Sulawesi Tengah dengan ibu kota Nusantara juga sangat dekat. Betul. Daerah sangat strategis. Kita adalah pintu gerbang karena jarak kita sangat dekat. Dengan jarak yang sangat dekat, maka kita sangat berpeluang untuk menjadi pemain utama di logistik di ibu kota Nusantara. Betul. Nah, di sini peran yang akan kita ambil. Jadi anak muda, kalau kemudian anak muda apakah ada ruang, kesempatan, sangat besar kesempatan. Sekali lagi, generasi anak muda harus berani menciptakan peluang itu. Saya selalu berpesan kepada anak-anak muda, jadilah orang yang menciptakan lapangan pekerjaan, bukan orang yang mencari pekerjaan. Karena kenapa? Dengan kemampuan IT, teknologi yang dikuasai oleh anak muda, itu sangat memungkinkan membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Nah, cuma kan selama ini anak-anak muda itu di generasi milenial dibiarkan berkreasi sendiri, tidak pernah, potensi itu tidak pernah disatukan untuk menjadi satu kekuatan setengah. Nah, di mana ruangnya itu yang kita diskusikan awal tadi bahwa cara pandang harus kita rubah. Saya bermimpi betul ke depan akan banyak petani-petani milenial yang lahir dari Sulawesi Tengah yang berkontribusi untuk menjadi pemain utama logistik di IKN nanti. Gitu. Berarti tentunya di sini ada keterlibatan pemerintah nanti di sini. Wajib. Hadir. Jadi lapangan pekerjaan itu harus kemudian pemerintah provinsi jangan hanya berpangku tangan mengandalkan pihak ketiga untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi pemerintah provinsi dengan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah itu memungkinkan sekali untuk terlibat, untuk menyambung. Jadi memastikan ada kanal. Sehingga ke depan kita ingin orang Sulawesi Tengah yang tidak bekerja karena malas, bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Tidak bekerja karena malas, bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Karena pemerintah memastikan itu akan hadir lapangan itu. Berarti insya Allah ke depan itu angka kemiskinan untuk Sulawesi Tengah menurun insya Allah. Iya, karena gini, salah satu sektor yang berkontribusi tingginya kemiskinan adalah pengangguran, lapangan pekerjaan. Padahal tadi ini Pak barusan saya mau tanya, infoloker ada enggak Pak? Apa? Infoloker ada enggak Pak? Sebenarnya harusnya ada sih. Coba tanya loger ini. Dari tadi saya mau tanya, kalau misalnya anak muda mencari pekerjaan, apalagi di mana tempatnya? Tapi betul, kalau saya buka-buka Instagram tuh Pak, buka-buka Instagram itu, dari mana sampai ada akun itu, akun loker, buka lapangan pekerjaan. Kasihan betul ya. Maksudnya bagaimana? Ya karena memang selama ini, bayangkan kita di Provinsi Sulawesi Tengah, kita selalu tepuk dada, pemerintah daerah tepuk dada, investasi tertinggi, bla bla. Tapi sadarlah kita, investasi yang dibangun di Sulawesi Tengah itu adalah yang terpusat di beberapa daerah saja, seperti Morowali. Itu mah jadi apa-apa, tiap perlu bertepuk dada. Investor itu akan masuk. Karena ini bukan kewenangan pemerintah provinsi, Bro. Ini bukan investasi yang masuk di Sulawesi Tengah ini bukan karena prestasi pemerintah provinsi, Bro. Ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Dibiarkan saja tanpa ada pemerintah di provinsi, tetap akan lahir seperti itu di Morowali hari ini. Dan pendapatan untuk daerah mungkin tidak hanya berapa persen barangkali. Begini. Tidak juga tidak. Kita hanya bangga dengan capaian pertumbuhan ekonomi. 15% tepuk darah kita. Tapi di sisi lain kemiskinan kita ikut naik. Itu yang jadi problem.
Apa artinya itu? Berarti tidak ada pertumbuhan solusi dari kita situ. tidak inklusif. Iya. Nah, itu saya katakan tadi bahwa tanpa ada pemerintah provinsi, investasi di Sulawesi Tengah itu akan jadi seperti itu. Iya, betul sekali. Karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Betul. Bahwa lokasinya tempatnya di Sulawesi Tengah, iya, dan pemerintah provinsi juga tidak punya kewenangan, tidak punya kuasa untuk menolak itu. Iya. Oke. Karena itu diatur sendiri, tersendiri. Nah, maka ke depannya kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pemerataan terhadap masyarakat dengan cara menumbuhkan sektor-sektor lain. Betul sekali. Jangan Membuka sektor-sektor pekerjaan, lapangan pekerjaan di pertanian, perikanan, dan sektor-sektor lain yang kemudian diminati dan merata di seluruh Sulawesi Tengah. Iya, kalau itu kita bisa lakukan, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik, semakin merata. Dan ketika pertumbuhan itu terjadi secara inklusif, maka akan diikuti secara otomatis dengan menurunnya kemiskinan. Iya, betul sekali. Kalau ada hari ini kan anomali. Iya. Pertumbuhannya 15%, tertinggi kedua di Sulawesi Tengah. Tapi kemiskinannya ada 379.000 orang Sulawesi Tengah. Iya, betul sekali. Artinya kita tidak mau ke depan Sulawesi Tengah ini tumbuh diwakili oleh 2 atau 3 kabupaten. Tapi kita mau Sulawesi Tengah ini tumbuh dengan kakinya sendiri oleh kekuatan bertumpu kepada pundak masyarakat kecil di Sulawesi Tengah ini. Sehingga nanti pentingnya apa di situ? Kita sadar, kirimkan pesan kepada pemerintah bahwa akan tiba waktunya tambang-tambang di Morowali akan habis. Betul. Nah, ketika tambang itu habis, kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah tidak boleh berhenti karena tidak ada lagi tambang di Sulawesi Tengah. Betul sekali. Nah, maka untuk itu siapkan masyarakat itu pada sektor-sektor lain. Siapkan masyarakat itu, potensi-potensi yang ada itu dioptimalkan. Sehingga sekali lagi saya ulangi bahwa ketika tambang itu habis, kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah tidak boleh berhenti karena itu. Harusnya ada solusi dari situ. Ya. Harusnya tidak terpatok dengan tambang tadi. Lah, iya. Jadi kalau itu kita kerjakan, maka ke depan insya Allah bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, kita akan mampu menurunkan itu. Kita akan mampu menurunkan kemiskinan yang ada. Setiap kabupaten kan punya potensinya masing-masing sebenarnya. Iya dong. Misalkan Toli-Toli dengan cengkehnya. Ya, jadi ada dengan kelapanya misalnya. membangun Sulawesi Tengah berbasis komoditi perwilayahan. Iya, betul sekali. Jadi tidak juga kita latah setiap kabupaten mau disamakan semua, nggak boleh begitu. Nah, kita ingin membangun komoditi wilayah ini berdasarkan perwilayahannya. Jadi membangun pertaniannya berdasarkan kondisi potensinya, kondisi tanahnya, dan lain-lain. Kita ingin memastikan di mana yang akan terjadikan lumbung padi. Akhirnya di daerah-daerah persawahan. Bukan hanya Morowali yang diminati orang pencari kerja. Nah, iya. Jadi dengan membuka potensi-potensi itu sangat memungkinkan anak-anak muda membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi ketika satu kelompok anak muda membina sekian banyak petani dan kemudian memarketing hasil-hasil petani itu lewat penjualan digitalisasi dan lain-lain. Nah, ini yang harus kemudian dioptimalkan ke depan. Karena kalau kemudian membuka lapangan pekerjaan mengandalkan pihak ketiga swasta, yang terjadi hari ini terjadi penumpukan yang sangat besar di Sulawesi Tengah. Nah, yang apa terjadi hari ini mindset kita, ya udah Morowali deh, ada IMIP, ada BTIG, ada, ya kan? Pasti seperti itu. Nah, terus dengan seperti itu, kapan kalian berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat? Iya. Anak-anak muda, kalian punya potensi itu loh. Kenapa kemudian mentalnya jadi mental pekerja? Iya, betul sekali. Gitu. Nah, apakah ini Pak, maksudnya dalam artian apakah juga sini dibutuhkan keterlibatan pemerintah? Nah, itu saya katakan tadi bahwa pemerintah provinsi tidak boleh hanya tinggal diam, mengandalkan pihak ketiga untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi pemerintah harus proaktif. Berarti Pak, maksudnya perlu ada ruang untuk pelatihan dong di situ juga. Salah satunya. Karena begini Pak, maksudnya kalau kita selesai dari kampus, ada BLK. Itu kadang bingung. BLK.
Bingung maksudnya. Ada vokasi. Jadi ada vokasi untuk anak-anak. Jadi menyiapkan tenaga kerja. Ada diploma, ada BLK yang harus disiapkan. Dan sekali lagi bahwa pemerintah harus proaktif menyiapkan tenaga kerja kita. Iya. Kalau hanya menunggu pihak ketiga, terus bagaimana dengan katakan daerah-daerah yang tidak menjadi tujuan investasi? Iya, betul. Kan tidak akan terbuka lapangan pekerjaan. Padahal kalau pemerintah proaktif di mana daerah memiliki potensi pariwisata, itu kembangkan di situ. Betul sekali. Kemudian UMKM-nya dikembangkan di situ, beri modal kepada mereka sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terjadi pemerataan pertumbuhan dan kemudian setiap daerah akan merasakan terbukanya lapangan pekerjaan tadi. Nah, bicara soal itu tadi juga Pak, kalau saya lihat bahwa selain sektor pertanian, sebenarnya Sulawesi Tengah juga potensinya itu di pariwisata sebenarnya. Iya. Siapa yang tidak kenal dengan Samborinya, Sambori. Siapa yang tidak kenal dengan Togiannya Ampana, Pulau Duanya Banggai. Banggai. Terus kemudian megalitnya Poso. Bawah lautnya Tanjung Karang. Terus kemudian sunsetnya Tanjung Jadi pertanyaan itu, kenapa kita tidak seperti Jawa begitu ya? Kenapa kita tidak banyak turis-turis yang datang ke Sulawesi Tengah? Apa kira-kira problemnya itu Pak? Jadi itu namanya makanya school. Apa? School bergaul. Jadi begini, kalau kita membangun pariwisata itu tidak boleh tiba-tiba tiba akal. Oke. Kita harus tahu karakter dan apa pariwisata yang kita mau kembangkan di daerah kita. Apa kekuatan potensi yang kita miliki dan direncanakan secara matang. Oke. Karena kalau kemudian kita terburu-buru merilis satu program pariwisata dan ternyata ketika orang datang tidak seperti apa yang kita bicarakan. Itu hal yang paling buruk dalam marketing pariwisata. Karena dalam ilmu marketing ada namanya reposisi. Reposisi produk itu sangat sulit. Jadi ketika kamu sudah meluncing produk dan ternyata kamu tidak menyiapkan distribusi yang bagus, kalau tidak menyiapkan promosi yang bagus, kalau tidak memiliki kualitas yang bagus, maka kemudian ketika dia sampai di pasar dan dia ditolak oleh pasar, pasti. Untuk mau mereposisi kembali, rebranding kembali itu biasa mahal. Nah, untuk itu ke depan potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh alam Sulawesi Tengah ini hendaknya disiapkan, direncanakan secara bagus. Jadi salah satu kita harus mulai mengenal dulu potensi pariwisata kita. Iya, betul sekali. Jadi Togean dengan keindahan bawah lautnya, berarti itu diving. Terus kemudian Pulau Dua dengan keindahan alamnya di Banggai, dan kemudian Sambori. Dan kemudian Donggala dengan sunsetnya, alamnya, terus kemudian juga keindahan bawah lautnya, dan kemudian Napu dengan situs megalitnya. Nah, dari semua itu kita tahu dulu potensinya apa, marketnya apa, segmennya apa. Nah, setelah kita tahu itu, kita membangun fasilitas itu. Jadi ada daerah satu tujuan wisata yang kemudian hanya didatangi 1 hari, 2 hari orang keluar. Nah, ada daerah yang kemudian katakan megalit. Itu tidak boleh 1 hari. Kalau orang datang hanya sekedar melihat megalit, saya sendiri sudah bosan ngeri bukannya megalit itu. Betul sekali. Tapi bagi arkeolog itu sesuatu poin yang sangat luar biasa. Ada kekuatannya besar sekali itu untuk penelitian dan lain-lain untuk arkeolog itu sangat-sangat. Nah, tapi yang saya rasa Pak begini juga, saya juga kan suka berjalan ini. Pernah saya ke megalit. Terus kita pasti punya banyak pertanyaan soal megalit. Nah, kendalanya biasanya itu kita mau bertanya ke siapa di situ. Nah, itu saya katakan tadi. Karena kurangnya pihak yang mengetahui potensi yang pariwisata kita yang kita miliki, kita bangun berdasarkan kebutuhan itu. Nah, sekarang megalit 1.000 megalit ya? 1.000 megalit. Sudah di-launching oleh pemerintah provinsi. Pertanyaan kamu tadi, kalau saya datang lihat ini, bagaimana menceritakan tentang megalit itu? Kenapa ini berbeda satu dan ini kan? Nah, ini yang harus kemudian. Jadi itu harus paketnya lengkap. Jangan paket coba-coba. Kan?
ini mukanya kenapa segitiga, kenapa dia begini, kenapa dia pede, kenapa dia ya. Nah, ini kan harus diceritakan. Makanya saya katakan tadi, berarti kalau itu menjadi kekuatan kita, maka target yang kita sasar arkeolog. Iya, betul. Berarti penelitian. Nah, maka mereka akan tinggal dalam waktu lama. Maka dia harus punya villa di situ, hanya punya penginapan di situ, punya akses internet di situ, punya jalan akses masuk di situ, masyarakat ada di situ. Sehingga kemudian ketika ada masyarakat yang datang bertanya, kenapa itu gagah? Kenapa ini jelek? Ya, gitu. Nah, itu harus bisa dijelaskan. Oh, ini terjadinya seperti ini seperti ini. Nah, harus ada guide-nya, pemandunya, yang bisa menceritakan tentang sejarah kenapa jadi seperti itu. Nah, ini yang harus direncanakan. Nah, terus kemudian begitu pada daerah lain, sehingga ketika dengan segala potensi yang kita miliki tadi, ketika kita jual keluar, kita mampu menjelaskan, oh kalau masuk lewat Kota Palu, nanti sebelum ke Togean, kita diuntungkan dulu melihat Lembah Palu misalkan. Lembah Palu, kemudian Tanjung Karang, kemudian apalagi sana. Bukan, sebelum kita ke sana kan. Jadi ketika turisme datang nih, karena bandar udara kita yang besar kan Sisi Al Jufri. Pertanyaan mereka, kalau kita datang di Palu, apa yang kita lihat di Palu? Apa ikonnya? kan? Apa ikonnya? Nah, di sini begitu nyampe, 1 jam kita sudah bisa sampai di Sunsetan. Matan Timali ada. Itu dulu kan? Jadi Anda itu dijelaskan dan disiapkan fasilitas. Setelah dari situ dijelaskan. Oh nanti naik mobil 4 jam kita sampai Ampana. Ampana Togean. Atau kemudian naik penerbangan tersedia susi air atau apa itu sekian. Apa yang didapat di sana? Oh ini dengan fasilitasnya seperti ini. Jadi sekali perjalanan turisme itu satu paket. Betul. Mereka bisa melihat sunset, bisa melihat keindahan alam di Salena, mereka akan main para layang, mereka juga bisa diving di Tanjung Karang dan bisa melihat habitat-habitat hiu dan lain-lain. Itu yang harus dinarasikan dalam pengembangan pariwisata itu. Nah, yang saya lihat Pak, itu kalau soal kita masih bicara wisata ini, saya sangat menurut saya karena wisata ini salah satu potensi untuk memajukan daerah. Kenapa begitu? Ya karena kalau misalkan banyak turisme yang masuk ke Sulawesi Tengah, itu pasti berdampak ke pemerintah. Karena pasti masuk yang namanya pajak dari misalkan perhotelan dan lain-lain. Terus UMKM pasti meningkat. Karena pasti orang jajan di sini pasti itu. Jadi kan gini, jadi ikutan daripada pengembangan wisata UMKM. Itu ikutannya tuh. Kalau UMKM maju, turunannya kan, tidak bisa dia berdiri sendiri tuh. Berdiri sendiri. Makanya saya bilang tadi di sini perlu memang pemerintah hadir. Bukan hanya sekedar misalkan mengkampanyekan soal pariwisata, tapi betul-betul berikan ruang. Jadi bukan hanya sekedar jargon. Bukan hanya sekedar jargon. Tiba-tiba launching. Iya. Kan jadi timbul pertanyaan Pak. Setelah itu kan jadi sepi lagi misalkan. Habis itu sepi lagi, APBD habis. Ada agak sensitif ini. Tidak apa-apa. Nah, begini, masyarakat Sulawesi Tengah punya hak untuk mengetahui semua itu. Oke, keterbukaan. Ya, saya sebagai calon gubernur, kamu belum bilang tadi saya calon gubernur. Oh iya kan? Saya calon gubernur. Saya tahu, saya bilang dulu. Ya, jadi memiliki hak untuk mengetahui semua itu. Jangan ada dusta di antara kita, Le. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan baku tipu-tipu, Le ya. Ampana, Le. Betul, Pak, betul. Nah, itu saya bilang tadi, karena kasihan, tuh maksudku banyak orang tadi ini kau antar untuk apa tadi? Kita minum dulu saya begitu. Perlu dipersilakan. Kita minum dulu. Saya mempersilakan ragu saya. Masalahnya yang punya rumah ini beliau, masa kita mau persilakan? Oh, begitu ya. Kopi kalau itu, kopi. Saya juga agak main gue terlalu jauh ini, Pak. Tapi seru dibahas soal pariwisata itu Pak. Kenapa? Karena kita punya wisata itu potensi sebenarnya. Cuman itu tadi bagaimana pemberdayaannya itu tidak masif. Kalau itu mau kita kembangkan masuk di RPJMD kasihan. Itu nanti harapannya berarti Pak. Iya, jadi semua program itu kan namanya visi misi. Nanti sebelum dia masuk ke program, itu kan nanti gubernur itu Ahmad Ali jadi gubernur nih. Amin. Loh, yang dipertanggungjawabkan itu
yang harus dikerjakan itu apa visi misinya. Apa visi misinya? Ya. Betul. Berarti ini masuk dalam program visi misinya Bapak? Ya. Jadi dilihat teman-teman, ini masuk dalam visi misinya Pak. Pengembangan pariwisata itu. Jadi nanti dari situ akan masuk ke RPJMD. Yes. RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kan, panjang atau menengah, nanti akan diturunkan ke KUA PPA. KUA PPS. Oke. Jadi kebijakan umum anggaran. Ya. No? Masuk ke situ, dari situ masuk RAPBD. Oke. RAPBD masuk ke DPR untuk dibahas bersama-sama, keluarlah Perda APBD yang kemudian untuk membiayai tadi visi misi tadi. Jadi visi misi APBD tidak boleh keluar pembiayaannya dari visi misi yang masuk di rencana pembangunan tadi. Jadi seorang gubernur tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan di luar dari visi misinya. Betul. Karena visi misi itu yang dijanjikan dalam masa kampanyenya. Nah, itu yang dipertanggungjawabkan. Kan pasti akan ditagih oleh masyarakat nantinya. Yes, kalau tidak itu jadi masalah. Jadi masalah pasti Pak. Gitu. Jadi kenapa dari visi misi penting dan kemudian visi misi itu jadi siklusnya muter begini nanti. Visi misi yang ditawarkan kepada rakyat. Kau terpilih, logika umumnya bahwa kau dipilih karena janji politikmu, karena visi misimu yang dianggap masyarakat sesuai dengan harapannya. Nah, karena itu menjadi janjimu untuk menjadi gubernur, maka dibuatlah rencana program pembangunan. RPJMD kan, menengah daerah. Nah, setelah masuk dalam RPJMD, diturunkanlah dalam bentuk angka-angka program. Betul. Jadi di breakdown nanti RPJMD ini turun dalam bentuk program kebijakan umum anggaran KUA PPAS. Nah, di situ selesai KUA PPAS masuk angkanya, rencana anggaran pendapatan belanja kan, APBD, anggaran pembangunan daerah. Dari situ setelah pemerintah dan Bapeda menyusun TPAD-nya menyusun APBD-nya, maka dibawa ke DPR untuk dibahas bersama-sama. Jadi DPR harus melakukan check and balancing terhadap program RPJMD. Ya, apakah RAPBD ini sudah sesuai dengan visi misi atau tidak? Nah, jadi apakah KUA PPAS sudah selesai? Iya. Karena KUA PPAS ini harus menjadi kesepakatan awal. Pemerintah, provinsi, dan DPR. Jadi ini kan untuk menyederhanakan pembahasan nih. Kalau sudah sepakat itu, maka ketika masuk angka itu, program itu dilihat, oh ini angkanya sudah sesuai nggak? Dicocokkanlah itu, dan kemudian disepakati, ditandatangani oleh dua belah pihak, Banggar mewakili DPR, dan kemudian pemerintah TAPD mewakili pemerintah provinsi, terus ditandatangani disepakati, dan dibawa di paripurna untuk disahkan sebagai APBD. Ternyata saya pintar juga ya. Pintar sekali Pak. Dari tadi udah puji-puji saya, lebih puji diriku sendiri kan? Kenapa dia sangat paham soal ini? Karena Bapak kemarin DPR RI juga. Oh, luar biasa. Jadi ya, dari tadi kamu udah puji-puji saya, tapi saya puji diri sendiri. Paham sekali soal ini. Tadi sama puji sih Pak, cuman karena saya gugup, dia sudah. Ya gitu. Saya sudah lumayan. Berarti Pak memang diperlukan sinkronisasi di sini. Nah iya. Antara DPR, pemerintah jadi, daerah. DPR itu harus dipandang sebagai orang yang mewakili rakyat untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah gubernur. Program yang mereka tawarkan tadi itu. Nah, iya, jadi DPR itu menawarkan program, tapi mengawasi visi misi yang sudah ditawarkan kepada masyarakat. Sudahkah dibiayai? Sudahkah disiapkan anggarannya sesuai dengan visi misi itu? Sudahkah APBD ini, sudahkah uang rakyat ini digunakan untuk membiayai visi misi? Kenapa? Asumsinya bahwa seorang gubernur dipilih bukan hanya karena dirinya, tapi karena visi misi yang ditawarkan terhadap rakyat. Nah, maka kewajiban DPR adalah memastikan visi misi itu dibiayai oleh APBD.
jelas dan clear. Biasa. Banyak ilmu yang saya dapat di sini Clear. kadang. Nah. Saya 1 poin lagi, Farah. Jadi sebelum saya mungkin Farah ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu, Iya sih. biar saya masuk ke poin terakhir tuh. Terkait visi dan misi nih Pak. Visi misi dari Bapak masalah pembangunan tadi misalnya kan Pak. Ini kan misalnya kalau jika Bapak terpilih sebagai gubernur nih. Insyaallah, amin. Amin. Apa tadi Pak? Beramal. Beramal. Berarti Gitu. siap untuk beramal. Beramal. Luar biasa nama beramal ini. Istilahnya sedangkan kita bersedekah namanya beramal. Iya. Luar biasa. Kalau kepanjangan beramal tadi apa? Bersama Ahmad Ali Abu Karim. Sedap. Jadi langsung Itu saja. kata Vicky Salamol dalam lagunya. Oh, Vicky Salamor itu kesukaan saya loh Pak. Oh Ada gitu. lagunya itu yang starting. Sama dong kalau gitu kita. Ya. Berarti bakal diundang lagi enggak ini Pak? Iya, ya. Dia pasti diundang terus karena dia artis tunggal. Kami hanya memiliki 1 artis. Karena kami tidak punya uang membayar artis banyak-banyak. Jadi pas lanjut tadi nih Pak, masalah jika misalnya Bapak terpilih sebagai gubernur, terus sudah sementara pembangunan nih Pak, pembangunan berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba ada keresahan warga atau masyarakat tentang tidak ada kepedulian masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Misalnya kayak ada informasi tentang pencurian ini, baru dibangun lampunya sudah dicuri, baru dibangun besinya sudah dicuri. Terus kalau misalnya ada keresahan, misalnya ada sedikit konflik begitu di antar Masyarakat. ya masyarakat atau apa, terus kita ingin melapor nih salah satu tapi sama sekali Kalau tidak itu jangan lapor di penghulu ya. Iya. Lapornya Aduh, saya mau lapor ke penghulu Pak, sedangkan saya masih ya gitu. Iya, Kalau nanti ada kejadian seperti itu, lapornya jangan penghulu. Nanti masalah lagi itu kan. Iya Pak, langsung keluar buku nikah. Iya. Jadi Pak begini Pak, misalnya ada sedikit keluhan tapi malah tidak direspon nih Pak, misalnya oleh yang ya betul. Jadi kira-kira bagaimana nih Pak pendapat Bapak tentang hal tersebut? Jadi gini, jadi gini, Iya. pembangunan itu harus berbasis kepentingan rakyat. Jadi kita mengasumsikan begini, bahwa kenapa saya katakan tadi visi misi itu menjadi kontrak. Iya. Karena seseorang dipilih karena visi misinya. Nah kalau tesanya seperti itu, maka tesisnya seperti itu, maka dia ketika terpilih dia harus melaksanakan apa visi misinya. Karena itu menjadi harapan masyarakat. Nah selama ini kita kadang-kadang pemerintah menjelma menjadi orang yang pantau, jadi sok tahu. Dia lebih tahu keinginan rakyat daripada rakyat sendiri. Iya betul. Nah sehingga tiba saat tiba akal, ya kan? Datang 1 orang 2 orang, Pak ini program bagus begini, masuk. Iya. Nah, padahal itu menjadi harapannya. Padahal sebenarnya harus konsisten di visi misi tadi. Lah iya. Nah, harus masuk konsisten di visi misi supaya kita arah pembangunan itu jelas. Dan arah pertanggungjawabannya pun jelas. Kalau tidak konsisten kita akan repot nanti. Kita akan repot. Ini internal pemerintah sendiri yang repot. Iya. Jangan nanti tidak konsisten, tiba-tiba bisa defisit kita. Pemerintah anggarannya kan? Iya Pak. Nah, kalau dia defisit berarti bukan pemerintah yang baik. Iya. Begitu. Gitu. Ada lagi nih Pak. Nah, kalau misalnya Pak, kan ini kan istilahnya sekarang ini lagi banyak anak muda nih berkeliaran dan hidup di mana saja. Terus bagaimana kira-kira Bapak meyakinkan agar mereka tidak golput nanti pas pemilihan di November mendatang? Kalau gini, edukasi itu perlu. Dan anak muda saya pikir adalah masyarakat, bukan masyarakat apatis. Cuman karena mereka belum ketemu figur yang menjadi harapan mereka. Selama ini kita selalu bicara jargon anak muda, tapi yang kita calonkan tua. Seperti Ahmad Ali kan? Mungkin barangkali yang dia bilang anak muda itu pemikiran. Iya kan gini. Jadi saya. Divisi apa? Baru keras itu deh. Ya kan gini. Ya kita gimana mewakili anak muda. Iya betul. Ya saya katakan, yang tahu kebutuhan anak muda itu adalah anak muda. Ya kan? Tidak mungkin lah. Nanti yang ada sekarang, ada orang tua bergaya anak muda. Pakai sepatu. Itu paksa muda?
Manusia jadi-jadi. Lah, anak muda itu tidak dilihat oleh gayanya. Iya. Anak muda itu adalah pikiran. Nah, pikiran yang muda yang kemudian mewakili harapan mereka. Bukan bergaya anak muda. Kan anak muda. Jadi apa kebutuhan anak-anak muda sih hari ini? Nah, kenapa kemudian saya menyederhanakan tadi bahwa yang muda itu pasti tahu kebutuhan anak-anak muda. Iya. Ya kan? Kalau Ahmad Ali mungkin mereka hanya jadi gini. Harapan anak muda seperti apa? Oh, mereka butuh pemimpin yang konsisten, figur yang tegas dan lain-lain. Tapi untuk kepentingan anak muda, kebutuhan anak muda tahu. Iya, betul sekali. Ya kan? Sulit untuk kemudian kita menceritakan itu bahwa orang saya yang sudah tua ini mengetahui kebutuhan anak muda secara keseluruhan. Saya pura-pura tahu saja kalau begitu, Der. Makanya para wakilnya itu. Makanya saya. Dari anak muda. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini pikiran saya bahwa saya terbatas pengetahuan saya terhadap kebutuhan anak muda. Dan saya mempercayakan yang mengetahui kebutuhan anak muda itu adalah anak muda sendiri. Sebenarnya bukan terbatas. Karena memang semua orang punya eranya sebenarnya. Iya. Semua kan sekarang sudah ya saya selesai eranya soal itu, makanya tarik anak muda untuk masuk. Kalau yang bilang itu bukan saya ya. Nah, ini nih. Saya coba utarakan soal itu. Iya. Setiap zaman ada zaman, setiap orangnya. Ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Gitu. Nah, hari ini 50 sekian persen masyarakat Sulawesi Tengah adalah anak-anak muda. Iya, betul. Eranya anak muda, Bos. Bro. Lebih banyak yang pengangguran, Pak. Iya. Nah, karena kita tidak menghadirkan orang yang mengetahui kebutuhan anak muda, akibatnya salah kasih resep. Nah, saya ada pertanyaan ini, Pak. Ya. Ini masih berhubungan sebenarnya. Kalau tadi bicara soal bagaimana kedudukan anak muda, nah ini erat kaitannya. Kenapa? Karena saya mau tanya soal bagaimana pemerataan pendidikan. Ini tentunya akan berpengaruh. Iya, betul sekali, Kak. Bagaimana pembangunan ke depan. Karena pendidikan ini sangat penting. Ini dasar, fondasinya. Bagaimana kita bisa kritis, bagaimana kita bisa ambil keputusan, bagaimana kita bisa lihat ke depan daerah seperti apa. Kalau misalkan secara pendidikan mereka tidak merata. Jangan-jangan yang Kak Daus tanyakan ini yang ada dalam pikiran saya loh, Kak Daus. Mungkin semua. Jangan-jangan bisa Kak Daus baca ya, Kak Daus ya. Kalau begitu saya pulang ya, Kak Daus. Jadi yang saya mau Ya, kalau kemudian pulang saya juga. Jadi yang saya mau tanyakan ke Pak Mati. Iya. Bagaimana itu bisa merata di Sulawesi Tengah? Karena masih banyak daerah yang tidak tersentuh oleh itu. Soal pendidikan. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita mau ingin merata, kita bicara standar. Ya kan? Standar pendidikan. Dari standar pendidikan itu ada sekolahnya, ada gurunya, kualitas gurunya, sertifikasi apa. Setiap sekolah harus memiliki guru seperti apa. Sehingga metode pengajaran seperti apa, maka dia insya Allah akan memiliki kualitas yang setara. Nah, kondisi objektif kita hari ini di Sulawesi Tengah, banyak wilayah, banyak daerah yang tidak setara. Nah, kondisi objektifnya bahwa ada daerah yang ada sekolah negeri tapi diajari semua oleh guru-guru honor. Betul. Nah, jadi ada guru yang mengajar 6 kelas. Ada sekolah yang hanya punya 3 guru. Di sisi lain ada sekolah yang punya guru berlebih-lebihan. Nah, maka kemudian perlu ada metode menurut saya. Metode untuk mendistribusi. Jadi kan kuncinya sekolah itu maju tergantung bagaimana pengajarnya. Nah, hari ini banyak guru yang bertumpuk di kota. Nah, orang tidak nyaman, sedikit yang nyaman bisa mengajar di pedalaman karena insentifnya sama. Iya, betul. Nah, Iya. Jadi ada reward, jadi ada insentif, ada penghargaan lebih kepada orang yang mau mengajar di pedalaman umpamanya. Tidak adil orang yang mengajar di pedalaman mendapat tunjangan kinerja yang sama dengan orang yang dari kota.
Nah, kalau kemudian perlakuannya adil seperti hari ini, yang di kota dan di desa sama, orang akan berusaha untuk tinggal di kota. Di kota banyak hal yang mereka bisa lakukan. Paling tidak mereka nyaman untuk mengajar hari-hari. Iya, betul. Nah, ditambah lagi distribusi guru itu harus diatur secara baik. Nah, kalau saya ke depan memastikan bahwa semua orang akan mendapatkan reward. Yeah. Jadi orang yang mau mengajar ke pedalaman harus mendapatkan gaji jauh lebih 2 kali lipat kalau perlu tunjangan kinerjanya dengan yang berada di kota. Sehingga kemudian dengan seperti itu akan terjadi distribusi guru, terjadi distribusi nakes, tenaga kesehatan di pedalaman. Karena negara punya kewajiban yang sama untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat pedalaman, mensehatkan badannya pedalaman. Nah, maka itu harus dicarikan solusinya. Salah satu faktornya itu adalah kan persoalan kalau saya tinggal di pedalaman, apa kompensasi yang saya dapatkan? Iya. Kan gitu? Kalau sama-sama ya berusaha lah nyogok orang di pusat, di pemerintah untuk kemudian memindahkan mereka masuk masuk ke kota kan? Akibatnya di desa terjadi kekurangan tenaga pekerja. Akibatnya tidak terjadi pemerataan kualitas. Maka kemudian passing grade antara kota dan desa tidak seimbang. Berarti problemnya karena tidak merata. Ya, ini hanya masalah metodologi dan strategi menurut saya. Ini hanya persoalan kebauan. Berarti ke depan insya Allah kalau misalkan Bapak terpilih ada strategi yang kayak tadi Bapak bilang. Iya dong. Itu untuk pemerataan pengajar. Ya, tenaga pengajar. Terus kemudian memberikan pemerataan terhadap jumlah bangku SD, SMP, SMA. Sehingga anak-anak SD tamat ini punya hak untuk melanjutkan pendidikan ke SMP karena ada bangku yang tersedia, ada tempat mereka untuk belajar. Terus bagaimana mendekatkan sekolah dengan rumah? Tentunya kalau kemudian kita ingin mendekatkan itu bukan pada rumahnya dipindahkan atau sekolahnya dipindahkan dekat rumah, tapi bagaimana membangun fasilitas biar terasa dekat. Ya, bus antar jemput dan lain-lain. Sehingga orang tua tidak galau meninggalkan anaknya. Bayangkan kalau di kampung itu jalan kaki dari satu desa ke desa lain untuk sekolah SMP. Jangan anak saya ini nanti jangan anak saya. Ini jadi pengangguran Pak. Iya. Saya kembali di sekolah jadi pengangguran lagi. Habis itu tidak bisa mendengar. Seperti itu kira-kira ya. Dan saya mau titip mungkin kalau Bapak nanti terpilih saya mau titip maksudnya kayak begini. Saya pernah jalan di beberapa kabupaten. Kebetulan saya backgroundnya guru Pak. Saya guru. Jadi saya mau titip. Tadi itu aku tadi. Saya membantu, tapi saya berprofesi jadi buka usaha. Maksudnya saya mau titip. Gara-gara kau kemudian guru kekurangan. Jadi saya mau titip ternyata saya pernah punya program punya misi lalu bahwa akan membangun perpustakaan di setiap pulau-pulau kecil. Oke. Yang saya mau bilang kalau misalkan Bapak literasi. Yang sebab Bapak nanti terpilih bahwa saya mau titip banyak teman-teman daerah itu komunitas-komunitas yang betul-betul masih semangat sekali, tapi mereka butuh pemerintah untuk hadir libatkan mereka. Luar biasa. Biar bisa backup guru-guru tadi ini. Jadi kalau kurang tenaga pengajar di daerah mereka bisa bantu. Oke, dukung Kak Daus dari Udah 5. Terus saya mau titip itu. Saya punya harapan ke depan karena saya masih besar harapanku bahwa pendidikan harus prioritas di Sulawesi Tengah. Karena kecerdasan itu utama. Tidak ada orang pintar yang hidupnya susah. Betul. Ya kan gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak, sama satu pertanyaan terakhir. Ya, kalau cepat-cepat, kasih banyak-banyak. Iya. Nah, ini Pak, saya mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen nih, Pak. Yang mereka titipkan pertanyaan di saya. Kira-kira Pak, berapa sih modalnya Bapak dalam mencalonkan kepala daerah ini gitu. Dan terus Bapak sampai saat ini sudah habis berapa itu kira-kira Pak? Sudah dapat 5 pajero kalau mau 5 pajero Pak. Ya gini, memang kalau itu pertanyaan manusiawi, lumrah yang harus bisa dijelaskan. Karena kita tahu tidak ada masalah. Itu bukan hal sensitif. Itu kalau prinsip saya bebas menghina dilarang tersinggung. Luar Jadi, biasa. Iya. Luar biasa. Sudah bisa memilih hari ini enggak? Bisa memilih hari ini enggak? Iya. Bebas menghina dilarang tersinggung. Luar biasa. Sebagai public figure, sebagai harapan masyarakat Sulawesi Tengah harus tahu. Jadi saya nih,
Kalau saya pikir kalau tanya, Pak Mat pernah terlibat narkoba, ya kan? Pak Mat pernah terlibat teroris. Saya pikir tadi itu pertanyaannya. Iya. Kalau saya bertanya itu Pak, saya keluar kayaknya Pak. Iya. Saya... Kalau kamu tidak tanya, saya bilang saya ini pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dulu. Oh iya. Oh iya dong. Kenapa harus saya menutupi itu sesuatu hal yang pernah terjadi pada diri saya? Tapi itu masa lalu, Pak. Ya. Dengan saya pernah terlibat penyalahgunaan itu, membuat saya bisa bicara terhadap anak-anak muda. Hei, kalian jangan pernah coba-coba narkoba. Tidak ada guna-gunanya. Saya ini dulu pernah merasakan itu. Luar biasa. Nah, gitu? Bisa keluar dari situ. Nah iya. Nah artinya saya, narkobanya tidak bisa mengendalikan saya. Oke, itu poinnya. Ya itu poinnya. Kan tidak semua orang. Tidak semua. Nah, makanya saya bilang jangan coba-coba. Jangan coba-coba menggunakan narkoba. Karena itu nggak ada gunanya. Berarti sama dengan gubernur ya. Oh. Tidak semua orang bisa. Iya. Orang-orang tertentu saja. Jangan coba-coba cari pekerjaan jadi gubernur. Termasuk Kofi. Iya. Jangan coba-coba. Karena kenapa? Nah, kembali ke pertanyaannya. Sudah berapa banyak sih uang digunakan? Iya. Kalau saya itu bisa diukur kok. Bisa diukur, Pak. Ya. Walaupun no limit ya. Jadi sampai hari ini saya bisa jalan. Pertama background saya dulu pengusaha. Background pengusaha. Jadi ketika saya pengusaha, insya Allah dan bisa dilihat LHKPN saya. LHKPN saya, hasil kekayaan saya, harta kekayaan saya ketika jadi anggota DPR, persentase 109 lebih atau berapa ratus miliar itu. Ya artinya dari situ saya punya sumber karena kemudian saya punya background adalah pengusaha dulu, sehingga ada modal politik yang kemudian menjadi kapital. Tapi secara saya bisa diukur kok. 2 bulan lebih saya jalan dengan Vicky Salamon, artinya hanya satu. Malu saya karena saya punya hanya satu. Habis itu dewa kan berapa juga kan? Kemudian 300 ribu tiketnya itu, Pak. Oh dulu. Iya, kalau ke Palu. Masa hitung-hitungan yang rakyat? Ya kan? Lagi viral-viralnya ini dewa. Ya kan? Masa kita hitung-hitungan yang rakyat? Iya, betul. Kalau kau memberikan pertunjukan, berikan pertunjukan terbaik untuk kepentingan masyarakat. Makanya dipilih dewa salah satu. Ya, nah gitu kan. Jadi kemudian hari-harinya berjalan dengan Vicky Salamon sosialisasi. Ya budgetnya Vicky Salamon satu kali sampai 30 juta. No? Tidak sebanding lah dengan grup-grup band yang katakanlah Tip X, katakanlah Dek Wali dan lain-lain yang tiap minggu. Kan gitu kan? Nah, Saya tidak berani bilang apa-apa karena saya beramal. iya kan? Nah, habis itu biaya konsolidasi. Saya sejujurnya selama saya sosialisasi 2 bulan ini dengan biaya partai dan lain-lain mungkin belum sampai 20 miliar. Tidak sampai. Iya, karena ya partai kan ada juga yang kemudian dari sekian banyak partai yang mendukung saya adalah biaya politik ya, yang kontribusi ke partai politik. Tapi sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Ya, Nasdem, Golkar, Rindo. Saya harus mengatakan dan jujur ya, Gerindra itu mendukung saya tanpa pembayar, tanpa transaksi. Terus kemudian, jadi dan itu nanti kita akan tuangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Memang biaya politik itu mahal. Berarti Ya memang harus dibayar pribadi. jadi kayak apa ya? Modal memang kalau mau jadi politisi, apalagi gubernur. Jadi istilahnya kayak begini, misalnya Bapak kemarin kan undang Dewa, terus lagi viralnya nih lagunya Jura, yang dibawakan Jura kemarin, aku bisa membuatmu jatuh cinta. Masa sih? Iya. Jadi istilahnya begitulah Bapak Ahmad Ali ini, istilahnya untuk menarik cinta terhadap beramal. Ya, Jadi diciptakan lagu Dewa, aku bisa membuat, namanya gitu. Malu saya. Jadi malu saya. aduh Pak, saya saja yang pergi Pak. Ya. Jadi mungkin dari sanggahan dari pertama dengan sampai terakhir ini saya sangat apa ya, sangat terharu. Ya, kita berharap begini, siapapun calon gubernur, toh, dan nanti harus dia jujur lah. Iya, betul. Dari mana sumber biaya politik itu. Sehingga kemudian nanti, kan gini, jangan kita jadi dagelan, jangan kita jadi pelawak di hadapan rakyat. Iya, betul Pak. Laporan dana kampanye sekian. Iya. Nah, terus padahal masyarakat bisa lihat budget JRC ini berapa. Iya. Ya kan gitu. Terus harga partainya berapa gitu seperti itu. Nah,
Ayo buka berapa budget kampanyemu, dari mana sumbernya. Iya. Apalagi dengan era digital terbuka seperti Lah iya, supaya kemudian akuntabel lah. Supaya masyarakat itu kita suguhkan, jangan kita berani menyuguhkan, tapi kita tidak berani mempertanggungjawabkan. Menurut saya itu hal yang penting supaya masyarakat optimis. Jadi masyarakat bisa objektif. Oh masyarakat, jangan nanti kalau saya biayai ini, kalau saya pilih dia, nanti dia hanya ketika dia terpilih dia hanya akan menggunakan membayar orang-orang yang pernah mendukung dia dulu. Nah, akibatnya apa terjadi? Take and give kan? Yeah. Jadi jangan calon gubernur bersponsor deh. Nanti bayar sponsornya mahal nanti. titik baliknya yang bahaya berarti. Iya, bayar sponsornya mahal. Ya kan? Jadi bagaimana kita bicara bahwa kita akan mengabdi terhadap rakyat setengah, tapi ternyata kita akan mengabdi kepada sponsor, ya susah juga nanti itu kan. Coba kalau di Sulawesi Tengah tidak terjadi seperti itu. Itu yang saya cerita tadi itu di Wakanda itu. Jadi bukan. Itu Sulawesi Tengah mah calon-calonnya orang-orang baik semua. Orang-orang berintegritas. Itu selalu saya bilang bahwa kepada pendukungnya beramal, pastikan letakkan pikiran positif. Jangan berwasangka buruk terhadap siapapun calon yang akan maju dalam kontestasi gubernur maupun pilkada. Letakkan bahwa siapapun dari mereka punya niat yang sama dengan Ahmad Ali, dengan beramal untuk membangun Sulawesi Tengah. Luar biasa, pemirsa. Pak, boleh dibawa saya hari ini mau pilih nih Pak? Langsung pilih saya. Minta ke kertas suara. Jadi mungkin itu yang sanggahan yang telah kita. Bukan sanggahan, apa? Sanggahan. Sanggahan. Oh, sanggahan. Bukan yang sanggahan Pak. Ya. Ya. Jadi sanggahan. Ya. Jadi intinya jangan lupa beramal. Apalagi beramal gitu ya. Ada lagunya berarti Pak? Iya. Oke, siap. Jadi mungkin dari sanggahan yang telah kita dengarkan dari Pak Ahmad Ali ini sangat luar biasa, maupun strategi apapun itu membuat kita, apalagi kita sebagai anak muda itu jadi istilahnya bisa memilih siapa yang akan kita pilih. Ya. Saya ini bukan politisi sebenarnya. Ya. Karena saya sebagai politisi saya terlalu jujur. Ya kan? Terlalu lugu saya. Ya. Harusnya kan ada diplomatis bahasanya. Lah iya. Saya terlalu lugu sebagai seorang politisi. Ya. Jadi diplomatis bahasanya. Iya. Belak-belakan ini. Aduh. Tapi kan di Wakanda. Oh, di Wakanda. Bukan di sini. Tapi kalau mau tersinggung, kenapa mau dengar? Karena dilarang. Ya kan? Kalau sudah tersinggung jangan dengar. Gitu. Ini hanya orang-orang yang mau dengar ini adalah orang-orang yang bermental baja. Orang-orang yang berkomitmen untuk membantu dengan orang-orang yang sadar dirinya bahwa kita manusia bukan makhluk yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu membuat banyaknya kritik. Ketidaksempurnaan itu membuat kita banyak kekurangan. Dan harus diterima itu. Dan ketidaksempurnaan itu menjadi satu bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang menjadi ciptaan Allah. Luar biasa. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah marah untuk dikritik. Betul sekali. Memang saya masih ada pertanyaan dulu begitu. Masih ada? Lanjut. Masih ada kan? Masih ada. Saja. Maksudku soal bagaimana sedikit gaduhnya soal akhir-akhir ini soal politik toh. Oke. Sudah tidak usah malu-malu, terus terang aja. Dan lain-lain. Maksudku bagaimana akhirnya mahasiswa turun ke jalan. Oke. Saya mau bilang ke depan berarti Bapak siap juga dikritik. Yeah. Saya sudah bilang tadi, saya sudah praktekkan. Oke. Silakan bebas menghina dan tersinggung. Saya akan memfasilitasi masyarakat untuk berdemo kepada saya. Difasilitasi. Ya. Jadi setiap hari Jumat itu ada satu hari, ada satu waktu. Toh, setiap hari Jumat pagi, silakan masyarakat datang menyampaikan unek-uneknya. Silakan masyarakat datang berorasi. Silakan masyarakat datang memaki-maki gubernur. Lalu kemudian ada harapan yang belum tercapai. Luar biasa. Saya ditampung semua aspirasi. Iya dong. Dan kemudian ketika Jumat mendengar itu nanti ada gubernur, wakil gubernur, ada kepala dinas. Ya. Masyarakat boleh datang menyampaikan unek-uneknya, harapan-harapannya. Iya, Pak. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman organisasi gerak dan sebagainya, kamu punya ruang untuk ayo dong. Dia perlu kau bawa mobil komando. Kita siapkan toa, kita siapkan mic di DPR.
Dia semua komando. Oh, ya. Ya, dari Gitu. tadi nih Kak Daus kita bicara serius-terusan nih Kak Daus. Oh. Saya mau bertanya nih Pak. Oke. Ini asli Pak? Oh, kau lapar ya? Jadi Iya. waduh. Jadi mungkin dari pembahasan yang kita sudah dengarkan dari Pak Ahmad Ali tadi, kita sangat berterima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk saling berbincang pada kita, apalagi Ya kepada paling saya masyarakat. sempat lah kan itu masalahnya. Ya. Harusnya bicara begitu saya. Terima kasih teman-teman, no? Like Palu yang sudah menyempatkan diri berkunjung ke tempat saya. Aduh saya sudah bingung ini. Jadi begini nih Pak, besok-besok saya masih bisa ketemu lagi berarti nih Pak. Kalau menyenangkan ketemu lah. Kan dia bawa proposal kan? Ya penting dia bawa proposal. Kalau bawa proposal masalah itu. Sudah di. Lah iya. Tidak cuman. Jadi buka sudah tua begini kita kalau tahu tiap hari datang lagi minta sumbangan tambah buka tua kita. Ya. Oke. Jadi kalau saya Pak, saya bisa simpulkan bahwa saya sudah terwakili, saya punya keresahan soal pendidikan, pariwisata, terus tadi bagaimana dikembangkan setiap potensi yang ada di daerah. Iya. Jadi bukan karena usaha tambang semua orang jalan ke tambang. Iya. Harusnya bisa lihat bahwa kayak misalkan toli-toli dan toli-toli potensi pertaniannya seperti cengkeh harus dikembangkan, difasilitasi, diberikan ruang. Iya dong. Makanya kalau saya simpulkan semoga ketika Pak Ahmad terpilih nanti, Amin. saya mungkin orang pertama bilang nanti akan kritisi Pak Ahmad kalau Pak Ahmad tidak lakukan program ini karena ini visi misinya. Jadi kita mewakili dari Like Palu akan bilang kita pernah punya rekam jejak dan kita mau tanya ulang ke Pak Ahmad apakah itu dijalankan atau tidak. Terus kau lagi gini, kau apa bedanya Pak Ahmad dengan yang lain? Pak mau juga Karena kita diberikan ruang. Ya, dan saya nggak mau melakukan itu. Saya nggak mau membuat catatan buruk tentang anak-anak, cerita tentang anak-anak saya. Karena saya tahu bahwa pada titik tertentu saya pasti akan mati. Dan maka kemudian ketika saya mati, barulah orang akan bicara tentang orang yang sudah mati. Ketika saya masih hidup, orang tidak akan bicara. Iya, betul. Tapi ketika saya sudah mati, apalagi kalau saya jadi gubernur, maka cerita itu, apa yang orang akan ceritakan tentang saya ketika saya mati, tergantung apa yang saya tulis ketika saya hidup. Iya, betul sekali Pak. Ya. Jadi nanti orang hanya akan membaca tentang tulisan-tulisan saya ketika saya masih hidup, dan mereka akan membaca ketika saya sudah mati. Nah, maka untuk itu saya tidak mau anak-anak saya membaca cerita, mendengarkan cerita tentang bapaknya yang tidak memberi manfaat apa-apa, apalagi memalukan masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Jadi mungkin karena waktu juga sudah panjang sekali. Nah, Asin jadi tante. Sudah habis bahan saya tahu kamu orang itu. Iya. Karena tokoh nasional ini. Betul. Tapi ternyata saya sampai berkeringat dingin. Saya sampai berkeringat Ya, dingin. itu ada betulnya itu. Biasanya cara menghilangkan gugup begitu itu. Iya, betul sekali. Iya. Ya, ada makan juga di situ. Ya. Jadi intinya untuk anak muda juga jangan golput, ya. Jangan golput. Betul. Iya, ya. Anak muda bahwa jangan golput, tentukan pilihannya kamu. Siapapun itu, kita tidak mengajak kamu pilih siapa, tapi lihat siapa yang jelas visi misinya. Ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan nanti janji-janji kampanye. Siap, betul. Jadi terserah kamu mau pilih siapa, tapi lihat sosoknya. Yang saya rasa ini no limit sih begitu. Itu no limit. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat juga. Ya. Bisa ditangkap teman-teman dan dijadikan pembelajaran. Hari ke depan kita akan undang siapa lagi kira-kira Pak? Siapa lagi nih? Nanti tapi gugupnya bagaimana Mas Aman enggak sih ya? Atau masih diundang di rumah kayak begini juga? Karena kayaknya ini tokoh nasional yang paling masa sih? Ya, jadi berarti nanti diundang di studio berarti? Kalau diundang begini berarti luar biasa. Iya, makanya kan ini kan saya tanya tadi ini asli enggak? Ya, saya tahu itu untuk Iya. Ya lapar kayaknya. Sudah lapar jadi terima kasih teman-teman. Oke. Di podcast berikutnya. Iya, terima kasih telah menetap. Sampai jumpa kapan-kapan Waalaikumsalam.